Sedangkan gaji-gaji DPR itu direkomendasikan untuk mendapat 100 juta plus lebih lah. Itu aja 67 kali perbedaannya antara si rakyat biasa, ya kan, dan DPR. Jadi DPR itu tidak mewakilkan, paling nggak dari gaji ya, tidak mewakilkan rakyat yang diwakilinya. Kita pertemuan baik, tapi 2/3 Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Terima kasih teman-teman Logika Bicara atas pertanyaannya perihal komentar ekonomi atas situasi aksi demonstrasi pada saat ini. Jadi kalau saya melihatnya terlepas siapapun yang memulai, ada yang bilang itu Jokowi, ada yang bilang itu asing, siapapun yang memulai, pada akhirnya rakyat itu turut ikut serta pada aksi demonstrasi ini. Penjarahan yang terjadi atas rumah Ibu Sri Mulyani dan anggota DPR ini, menurut saya adalah simbolis yang sangat tepat buat masalah ekonomi yang dihadapi bangsa kita. Bu Sri Mulyani itu mensimbolkan bahwa kita memang ada masalah fiskal di Indonesia. Lalu yang kedua, si anggota-anggota DPR yang dijarah ini menunjukkan ada kesenjangan sosial yang cukup real di kita. Data Bank Dunia yang terakhir menunjukkan bahwa 2/3 orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka hanya memiliki pendapatan Rp50.000 per hari atau setara 1,5 juta. Sedangkan gaji-gaji DPR itu direkomendasikan untuk mendapat 100 juta plus lebih lah. Itu aja 67 kali perbedaannya antara si rakyat biasa, ya kan, dan DPR. Jadi DPR itu tidak mewakilkan, paling nggak dari gaji ya, tidak mewakilkan rakyat yang diwakilinya. Itu masalah yang utama. Lalu di perkotaan juga, seperti kalian lihat tempat-tempat aksi, mungkin awalnya, berbagai macam elemen gitu yang memulai. Tapi ketika sudah masuk Senen dan Kuitang, itu jenjang antara si kaya dan miskin sebenarnya makin besar juga. Ya kan? Jadi kesenjangan sosial di area-area urban itu juga tetap ada masalah ini. Gitu. Dan jumlah angkanya sebenarnya mungkin persentasenya lebih kecil dibanding rata-rata nasional. Tapi jumlah orangnya justru malah banyak, karena lebih padat kan, kalau di kota besar, terutama seperti Jakarta. Lalu yang kedua, itu mengenai data pengangguran. Ya kan? Mayoritas dari orang Indonesia itu sebenarnya tidak bekerja di sektor formal. Mereka bekerja di sektor informal. Dan ini berbeda dengan data pengangguran. Jadi data pengangguran itu sebenarnya sektor formal. Ya kan? Yang ini mereka adalah warung, Gojek, dan lain-lain. Dan mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kerja. Mereka mendapatkan benefit yang mereka tidak memiliki benefit yang dimiliki banyak pegawai-pegawai di sektor formal. Nah, di sektor formal sendiri, seperti yang dibilang pemerintah, angkanya betul memang turun. Tapi secara jumlah nominal, jumlah orang itu sebenarnya masih banyak. Dan kalau dilihat lebih detail, banyak sekali yang tidak dapat kerja itu adalah lulusan yang baru lulus kuliah gitu. Jadi mereka baru lulus 1 tahun atau 2 tahun, itu mereka yang tidak dapat kerja kebanyakan, ya kan. Mungkin mereka salah satu yang merasa tidak teraspirasikan gitu di masalah tidak mendapat kerja, ya kan. Jadi lokasi demonstrasi terjadi di kota, ya kan, di mana jumlah nominal kemiskinan cukup tinggi. Ya, dan di lain sisi banyak anak-anak muda juga yang tidak dapat pekerjaan gitu. Mungkin yang dapat pekerjaan juga hanya sekedar Gojek dan apa. Dan mohon maaf ya kan, sebenarnya ya buat hidup layak perlu lebih tinggi daripada itu. Jadi kita bisa lihat di sini pertumbuhan Indonesia yang 10 tahun 15 tahun terakhir, selama yang sekitar 5,5% itu tidak bisa membawa pertumbuhan yang real terhadap pendapatan rakyat. Jadi tidak ada peningkatan pendapatan rakyat. Mungkin secara, PDB atau ekonomi kita tumbuh. Tapi kalau ngelihat rakyatnya, tetap 2/3 rakyat Indonesia masih hidup di bawah Rp50.000 per hari. Itu adalah kenyataannya. Jadi menurut saya sangat wajar pada akhirnya ada rakyat yang real, yang memang organik kemarahannya. Gitu. Jadi ini secara umum sudah ada masalah struktural
Iya kan? Si demonstrasi ini cuman pemicu aja, tapi masalah struktural ini ada 2/3. Lalu di kesempatan ini juga saya mau menjelaskan soal potensi krisis fiskal yang bisa terjadi pada saat ini. Setelah tahun 98, IMF itu menciptakan kerangka atau framework untuk menganalisa negara-negara mana yang berpotensi masuk krisis fiskal. Jadi ada 4 yang dilihat. Pertama adalah situasi hutang itu sendiri. Jadi hutang Indonesia itu mungkin 10-12 ribu triliun kalau yang formal. Kalau termasuk yang lain-lain itu bisa sampai 22 ribu triliun. Nah, di 2026 ini yang rencana tahun depan, kita rencana berhutang dan 77% dari dana yang diterima dari hutang itu akan digunakan untuk membayar bunganya saja, ya kan? Jadi tidak termasuk pokok. Kan banyak orang bilang banyak soal gali lubang tutup lubang. Di kasus ini sebenarnya bukan gali lubang tutup lubang. Kalau gali lubang itu kan dia minjam buat bayar pokok sama bunga. Kalau kali ini kita minjem mayoritas buat bayar bunganya aja gitu. Jadi ini masalah yang cukup sensitif. Seperti teman-teman tahu, ya kita utangnya gede lah. Iya kan? Lalu yang kedua dari frameworknya si IMF ini adalah sensitivitas terhadap resiko shock. Nah, seperti kita lihat pas demo kemarin, nilai tukar sempat bereaksi, juga harga saham sempat bereaksi. Jadi kita sebenarnya cukup sensitif terhadap shock-shock dari luar. Lalu yang ketiga adalah keberlangsungan jangka panjang, ya kan? Ini adalah sebenarnya pendapatan, dan seperti teman-teman tahu, pemerintah itu yang makin seret pendapatan pajaknya. Jadi tax ratio kita hanya di 8% di Juni 2025. Sedangkan negara-negara lain itu bisa sampai jauh lebih tinggi di atas 10%, malah ada yang 12-15 gitu. Jadi sebenarnya gapnya cukup jauh buat kita memenuhi itu. Dan keempat, menurut saya yang paling penting dari framework ini, yang menurut saya sangat relevan, kenapa kita penting sekali melihat framework IMF ini, karena semua harus belajar dari sejarah, adalah perihal kelemahan institusi. Dan aksi demonstrasi ini sebenarnya sangat membuka lemahnya institusi kita di Indonesia. Ya kan, dari segi korupsi, dari segi tidak ada bedanya antara eksekutif dan legislatif. Ya kan, partai sama pemerintah sama nih, ya kan, bersama-sama orang partai. Tidak ada pemisahan secara fungsi dan profesionalisme. Lalu juga kita melihat bahwa penegakan hukum sangat lemah. Ya kan, dan semua ini sangat terbuka di aksi demonstrasi ini. Ya kan? Jadi secara textbook IMF, ini sebenarnya kita indikasi-indikasi ini kita menuju krisis fiskal sebentar lagi. Ini sudah textbook klasik. Jadi saya ulang recap lagi. Yang pertama, hutangnya terlalu banyak. 77% dari hutang itu kita akan di 2026 akan hanya untuk bayar bunga. Jadi kita minjem hanya buat bayar bunga. Lalu yang kedua, sensitivitas terhadap resiko. Ya kan? Jadi tadi nilai tukar sama nilai saham. Ketiga, keberlangsungan jangka panjang atau sustainability. Kita tax ratio kita hanya 8%. Lalu yang keempat, kelemahan institusi. Keempat elemen ini yang menyebabkan kita sudah fiscal vulnerable. Sudah sangat rentan terhadap fiscal crisis. Kita belum di sana, tapi kita sudah sangat rentan. Dan demonstrasi ini mempercepat timeline itu. Tadinya mungkin kita masih ada agak lama nih gitu. Tapi dengan demonstrasi ini, hal ini jadi cepat karena ini masalah kepercayaan pasar dan kepercayaan investor. Jadi mungkin untuk konklusi, kalau menurut saya ya, walaupun saat ini sekarang keadaannya kacau, kasarnya, kalau saya melihat ini adalah kesempatan sebenarnya. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melakukan reformasi ekonomi. Karena saya melihatnya 98 itu adalah reformasi politik. Ya kan? Tetapi reformasi ekonomi ini belum tercapai sebenarnya titik ini. Ya kan? Dan para pemimpin kita, para pengambil kebijakan dan rakyat, ya kan, harusnya bisa mengarahkan ke arah sana. Ya kan? Jadi benar-benar reformasi ekonomi kita ganti total. Ya kan, ganti total manajemen ekonomi, dan itu termasuk Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Menteri Perdagangan, Menteri BK, semua yang berhubungan dengan ekonomi kita harus kita benahi, kita hapus korupsi, kita harus ganti orang-orang titipan gitu. Jadi udah waktu saatnya nih. Ya kan, menurut saya ini adalah momentum yang sangat baik agar dipertimbangkan perlunya reformasi ekonomi agar kita tidak memisahkan masalah tadi. Kita pertumbuhan baik, tapi 2/3 Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Mungkin sekian itu dari saya, teman-teman Logika Bicara. Terima kasih dan stay safe everyone.